kembali lagi bersama saya Latika Aprilian Susma Dewi dengan NPM 121020338 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai tema 11, yaitu tentang human capital atau modal manusia. Nah, teman-teman pasti penasaran kan? Ada pembahasan apa aja sih di video kali ini? Yuk, tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Baik, pada video pembelajaran tema 11 ini saya akan menyampaikan materi mengenai human capital atau modal manusia. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum nih? Apa itu human capital? Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Human capital itu di ruang lingkup organisasi masa kini adalah departemen yang mengelola manusia sebagai modal berharga perusahaan yang perlu ditingkatkan nilainya dan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Bukan sebagai sumber daya yang akan habis, perusahaan menganggap karyawan sebagai aset yang bisa dikembangkan nilainya. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama adalah kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, dan yang keempat adalah waktu. Dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Nah, untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut. Faktor yang pertama adalah karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan. Misalnya intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Lalu poin yang kedua adalah kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreatif, dan bakat. Dan poin yang ketiga adalah motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital. Nah, peran human capital ini adalah sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama ada aset finansial. Misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset ini disebut sebagai financial capital. Lalu aset yang kedua adalah aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Dan aset yang ketiga adalah aset tak berwujud, misalnya adalah modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Lalu, hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu bisa dengan cara 5P. Nah, cara yang pertama ini adalah buy atau membeli. Apa sih buy atau membeli itu? Yaitu mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Lalu yang kedua ada build atau membangun, yaitu investasi dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Poin yang keempat adalah bounce atau melambung, yaitu perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang kelima ada bind atau mengikat, yaitu mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Baik, untuk penjelasan berikutnya yaitu mengenai transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi.
Dari dua dimensi ini muncul 4 peran sumber daya manusia, yakni yang pertama adalah strategic partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajer lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Lalu yang kedua ada administrative expert, yaitu membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Dan poin yang ketiga ada employee champion, yaitu Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Dan yang keempat adalah change agents, yaitu Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, dan meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Baik, untuk materi berikutnya mengenai tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Nah, yang pertama ini adalah activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin sumber daya manusia. Contohnya seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Lalu yang kedua adalah fungsional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misalnya divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Nah, yang ketiga ini adalah strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Baik, dari ketiga tingkat kompetensi di atas ini, diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut. Dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional, tingkat rendah yaitu aktivitas dari divisi SDM, untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Nah, untuk perubahan paradigma karyawan ini, pandangan perusahaan yang hanya pada kos saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam sumber daya manusia dipandang human capital ini sebagai biaya saat ini melainkan investasi aset masa depan. Selain itu juga, tantangan juga datang dari investor. Jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang sumber daya manusia, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan kompresif dan dapat memprediksi kebutuhan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa yang akan datang. Lalu, materi yang terakhir ini mengenai mengidentifikasi human capital. Nah, dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama adalah karyawan dengan human capital lebih tinggi mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Dan yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada ketiga keterampilan, yaitu yang pertama adalah commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misalnya adalah kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. Lalu yang kedua adalah leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri tetap relatif dan lebih berharga pada perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Dan yang ketiga adalah proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya adalah hak paten dan merek. Demikian video pembahasan materi tema 11 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. See you di next video ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I don't